Fas Mahayin yang setara dengan Grand Arai klan kuno Budur yang memiliki fungsi melindungi klan. Dahulu kala, klan Maha Kuno mencoba menginvasi wilayah api tak berujung yang dipimpin Xiao Yan, namun klan Maha Kuno mendapati kekalahan. Serangan balik Xiao Yan ke klan Maha Kuno ditekan kekuatan dari Fas ini, yang memaksa Xiao Yan kembali. Untungnya sebelumnya Menara Ion sepakat untuk membantu Mu Chen menekan Fas Mahayin yang guna melemahkan Mahatian. Kedamaian. Di benua Tianluo, di Istana Langit Kuno. Sungai energi spiritual melonjak dan ombaknya bergulung, melepaskan energi spiritual murni yang agung yang dengan cepat berubah menjadi kabut. Ketika kabut energi spiritual menyebar, seluruh area disegarkan. Beberapa sosok muda duduk bersila di atas platform batu di kedua sisi sungai energi spiritual, menghirup energi spiritual daerah tersebut, sambil memurnikan tubuh mereka. Tapi lebih jauh ke bawah, banyak sosok berkedip-kedip di tengah suara yang sangat besar. Ini adalah tempat di mana seni bela diri dipraktikkan. Istana surgawi kuno tidak lagi menjadi tempat yang tenang. Saat Mu Istet menjadi lebih kuat, istana surgawi kuno dengan cepat menjadi tempat yang penuh vitalitas. Itu bahkan lebih hidup sekarang daripada ketika istana surgawi kuno berada di puncaknya di masa lalu. Bagaimanapun, meskipun istana surgawi kuno primordial memiliki reputasi baik, itu bergantung pada Kaisar Surgawi untuk keberadaannya. Meskipun para jenius dari berbagai aula di Istana Surgawi kuno menonjol, sebelum mereka bisa tumbuh lebih kuat, Istana Surgawi kuno telah diserang oleh ras ekstrateritorial. Saat ini, sebuah bukit berdiri tegak di kejauhan, dan sesosok tubuh terbaring malas di tanah, memandang dengan santai ke orang-orang yang duduk di sekitar sungai energi spiritual. Sosok ini adalah Mu Chen. Mu Chen tersenyum saat melihat orang-orang muda di sekitar sungai energi spiritual. Beberapa tahun terakhir ini, Mu Istet telah berkembang di bawah pemerintahannya. Meskipun sebagian besar waktu bukan dia yang merawatnya, dia masih merasakan pencapaian tentang hal itu. Tidak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa Mu Istet, yang telah diatur secara acak, akan tumbuh menjadi pilar dan menguasai sebagian dari benua Tianluo hanya dalam beberapa tahun. Sementara Mu Chen melihat dengan santai ke tempat kejadian, ada keributan di platform budidaya di kejauhan. Dia melihat dan melihat seorang wanita elegan, yang dengan santai berjalan melewati peron. Dia telah menarik perhatian semua orang yang hadir. Wanita itu mengenakan gaun hitam, dan roknya disulam dengan benang emas. Saat angin bertiup di atas benang emas, itu menyilaukan. Wanita itu memiliki sosok yang menggerakkan dan wajah yang lembut. Dia tersenyum sambil melihat ke area budidaya yang telah disiapkan oleh kekasihnya. Banyak pria muda diam-diam memandangi wanita anggun itu, dan bahkan satu pandangan darinya membuat mereka tersipu dan menyebabkan jantung mereka berdetak lebih cepat. Mereka tidak berani menatapnya secara langsung, seolah-olah nafsu mereka akan terpicu hanya dengan berbagi kontak mata dengannya. Adapun para gadis, mereka semua sangat ingin menjadi seperti dia. Mereka merasa lebih rendah darinya, tetapi pada saat yang sama, mereka sangat ingin memiliki watak yang sama dengannya, anggun dan cantik. Wanita itu sepertinya sedang berjalan-jalan, dan setelah dia melewati mereka, barulah orang-orang berhenti menatapnya. Mu Chen tersenyum ketika dia melihat wanita itu. Setelah dia berjalan ke atas bukit ke arahnya, dia berdiri di sampingnya dan meletakkan lengannya di bahunya. Dia melihat ke istana surgawi kuno dan berkata sambil tersenyum, Mu Istet Anda telah berkembang dengan baik. Mu Chen mengangguk dan berkata dengan wajah lurus, inilah yang telah aku bangun untuk anak-anak kita. Luo Li tersipu ketika mendengar kata-katanya, dan dia menatap Mu Chen dengan malu-malu dan berkata, apa yang kamu katakan? Siapa yang menggendong anak Anda? Petik 2. Luo Li selalu tampil dingin dan anggun, tapi dia tersipu mendengar pernyataan Mu Chen. Bagaimanapun, mereka bahkan belum menikah, tetapi Mu Chen sudah berpikir untuk melangkah lebih jauh dan membuat bayi bersama. Mu Chen mengangkat kepalanya dan melihat wajah merah Luo Li, dan dia tiba-tiba merasakan keinginan yang kuat. Dia bergerak maju dan memegangi pinggang kecil Luo Li, lalu keduanya berguling ke tanah. Ketika mereka jatuh ke tanah, Mu Chen mendarat lebih dulu dan membiarkan Luo Li jatuh ke tubuhnya. Luo Li terkejut dengan tindakannya yang tiba-tiba, dan dia menekan dada Mu Chen dengan tangannya dan sedikit mengangkat tubuhnya, menatap Mu Chen dengan mata lebar. Saat Mu Chen menikmati kelembutan tubuh Luo Li di atasnya, dia menatapnya dengan penuh semangat dan bertanya, haruskah kita mengerjakannya sekarang? Mengerjakan apa? Luo Li bertanya padanya, benar-benar bingung.
Membuat anak-anak. Mu Chen menjawab dengan ekspresi serius di wajahnya. Saat Luoli mendengar jawabannya, wajahnya langsung berubah menjadi lebih merah, seolah-olah terbakar. Dia sangat terkejut, Luoli menggunakan sikunya dan memukul perut Mu Chen. Mu Chen tiba-tiba tersentak saat wajahnya yang tampan mengerut. Beraninya kau menggangguku? Luoli bertanya, sementara dia tersipu dan memelototi Mu Chen. Ketika dia masih muda, dia adalah putri dari klan Dewa Luo. Setelah itu, dia menjadi gadis suci dari klan kuno Roh Agung, dan mereka yang berbicara dengannya takut padanya dan bersikap sopan terhadapnya. Tidak ada yang berani mengatakan apapun untuk menyinggung perasaannya. Jadi, ketika Mu Chen berbicara sedemikian rupa padanya, dia tidak bisa menerimanya. Ketika Mu Chen dipukul oleh Luoli, wajahnya berubah masam dan dia memprotes. Mengapa saya tidak bisa membuat anak dengan istri saya? Luoli memutar matanya ke arahnya, lalu berkata sambil tersenyum, kita akan membicarakannya setelah kamu pergi ke klan Dewa Luo untuk meminta tanganku. Mu Chen menggosok perutnya dan tampak tertekan. Dia kemudian berbaring di tanah dan menatap langit. Ketika Luoli melihat Mu Chen tampak seolah hidup tampak tidak berarti baginya, dia merasa sedikit kasihan padanya. Dia menatapnya, lalu tiba-tiba menundukkan kepalanya untuk memberi Mu Chen kecupan di bibirnya. Perasaan lembut menyebabkan Mu Chen menjadi linglung untuk sementara waktu. Dia kemudian menjulurkan lidahnya untuk menjilat bibirnya dan menatap bibir Luoli dengan penuh semangat. Namun, Luoli mengabaikannya dan duduk di sampingnya, membelai rambutnya seolah tidak terjadi apa-apa. Ketika Mu Chen melihat Luoli dan mencium aroma yang berasal dari tubuhnya, dia tiba-tiba tersenyum. Keinginan di matanya telah hilang, dan itu telah digantikan oleh rasa ketenangan. Dia membungkuk dan meletakkan kepalanya di paha Luoli. Setelah dia menutup matanya, dia berkata, sejak Anda meninggalkan Akademi Spiritual Surga Utara, saya telah menantikan saat ini. Luoli tersentuh, dan dia menundukkan kepalanya untuk melihat Mu Chen. Wajahnya yang tampan dan awet muda masih dipenuhi dengan dorongan, tetapi saat dia menutup matanya, Luoli tahu bahwa Mu Chen lelah. Ini adalah sesuatu yang tidak jelas bagi yang lain. Luoli tiba-tiba merasa kasihan padanya. Mu Chen telah menjadi master sejati di dunia 1000 besar, dan dia terkenal dan dihormati oleh banyak orang. Namun, tidak ada yang tahu berapa banyak kerja keras yang telah dia lakukan untuk mencapai kesuksesan yang telah dia peroleh. Dia masih ingat betapa kesepiannya Mu Chen ketika Luo Tianshen datang ke Akademi Spiritual Surga Utara untuknya saat itu. Pada saat itu, Mu Chen telah memberitahunya bahwa, suatu hari, dia akan menjadi tuan yang tak tertandingi, sehingga tidak ada yang bisa membawanya pergi darinya. Perjalanannya untuk menjadi master yang tiada taraf dipenuhi dengan cobaan dan kesengsaraan, dan seringkali sulit baginya untuk terus maju. Luoli telah jatuh cinta pada Mu Chen karena ketika dia bertemu Mu Chen di jalan spiritual, dia selalu tersenyum dengan percaya diri. Dia dipengaruhi olehnya, dan dia memberinya kepercayaan diri untuk menghadapi semua cobaan yang dia hadapi. Dia selalu khawatir bahwa ketika Mu Chen menempuh jalan ini, dia akan kehilangan kepercayaan diri dan senyum cerahnya, atau lebih buruk lagi, dia akan terluka. Untungnya, tidak satu pun dari hal-hal ini terjadi. Saat Luoli membelai wajah Mu Chen dan tersenyum padanya, dia terlihat sangat cantik. Dia kemudian bertanya, Mu Chen, apakah kamu tahu hal terbaik apa yang telah terjadi pada saya? Ini tidak menyelamatkan klan Dewa Luo atau menjadi gadis suci dari klan kuno Roh Agung, ini adalah bertemu denganmu di jalan spiritual. Petik 2. Mereka berada tinggi di atas bukit dan jauh dari orang lain, dan saat angin bertiup melewati mereka, Mu Chen mendengar suara lembut Luoli, dan dia tiba-tiba merasa seolah-olah hatinya telah ditusuk. Mu Chen membuka matanya dan melihat wajah cantik Luoli. Dia kemudian melirik ke arah wanita muda di sekitar sungai energi spiritual dan tersenyum. Dia memiliki begitu banyak hal indah di sekelilingnya, dan dia tahu bahwa dia harus melindungi mereka. Dia tidak akan membiarkan siapapun menghancurkan semua ini, meskipun musuhnya adalah ras ekstrateritorial yang mengerikan. Mu Chen menarik napas dalam-dalam, lalu berkata kepada Luoli, Luoli, setelah Great Thousand Alliance, ayo kita menikah. Ketika Luoli melihat senyum di wajah Mu Chen, dia menggigit bibirnya dan mengangguk. Sinar matahari menyinari rambutnya, membuatnya berkilau. Baik, dia setuju dengan senyum cerah. Setan muncul. 3 bulan akhirnya berlalu. Selama 3 bulan ini, atmosfer di dunia 1000 besar terasa khusyuk.
Alasan dari suasana seperti itu adalah karena pertempuran yang telah terjadi di perbatasan antara 1.000 dunia besar dan ras ekstrateritorial. Wilayah api tak berujung dan perbatasan bela diri yang menjaga perbatasan menjadi target ras ekstrateritorial. Beberapa iblis berputar ke arah mereka dan dengan ganas menyerang dua kekuatan tertinggi dari dunia 1.000 besar. Meskipun serangan tidak dapat mengguncang pangkalan wilayah api tak berujung dan perbatasan bela diri, motif serangan ini telah menyebar ke seluruh dunia 1.000 besar. Rupanya, ras ekstrateritorial yang telah menunggu selama beberapa ribu tahun telah mulai mengambil tindakan. Ketika semua kekuatan di 1.000 dunia besar mengetahuinya, mereka terkejut dan menjadi panik. Lagi pula, perlombaan ekstrateritorial terkenal kejam. Selama zaman primordial, mereka telah menyebabkan pertumpahan darah besar-besaran di dunia 1.000 besar, dan banyak kekuatan teratas telah mati. Itu adalah bencana. Sekarang ras ekstrateritorial beraksi lagi, itu akan menciptakan pertumpahan darah besar-besaran lagi, dan banyak makhluk hidup di dunia 1.000 besar akan dihancurkan. Orang-orang di dunia 1.000 besar merasa bahwa malapetaka akan menimpa mereka, dan mereka takut. Benua Tianluo, di markas Mu Estate. Di luar aula utama, Mu Chen melihat kekuatan teratas dari Mu Estate, dan di Mandela dan 9 Neter, yang memimpin mereka. Mu Estate telah menjadi penguasa benua Tianluo, dan mereka telah memenangkan penerimaan semua kekuatan top. Pasukan teratas yang telah mengincar benua Tianluo menyerah pada gagasan untuk memperebutkan posisi itu, terutama setelah mereka mendengar kinerja Mu Chen di klan kuno Maha. Mereka tahu bahwa Mu Chen telah bangkit dalam kekuasaan. Dalam hal kekuatan, dia berada di puncak di 1.000 dunia besar, dan dengan latar belakangnya, hanya masalah waktu sebelum dia memerintah benua Tianluo. Hari ini, para pemimpin dari berbagai kekuatan teratas di benua Tianluo berkumpul di Mu Estate. Susunannya besar dan sombong. Aku akan pergi ke bukit hutan belantara utara, dan kau akan menjaga benua Tianluo. Bersiaplah dan bersiaplah untuk bertarung, kata Mu Chen sambil menatap anak buahnya dengan serius. Perjalanan ke bukit belantara utara tidak akan mulus. Perlombaan ekstrateritorial akan mencoba segala cara untuk membuka segel, sehingga akan terjadi pertarungan sengit antara kedua pihak. Tidak ada yang tahu bagaimana keadaannya, tetapi sebagai Master Mu Estate, Mu Chen harus merencanakan skenario terburuk. Dia mengingatkan pasukan teratas Mu Estate untuk siap berperang jika mereka disusul oleh serangan mendadak dari bencana setan dan mengikuti langkah-langkah istana surgawi kuno. Baik tuanku, berbagai kekuatan top menjawab dengan tampilan suram. Mereka tahu tentang keributan yang diciptakan bencana setan di 1.000 dunia besar selama periode ini. Dalam menghadapi bencana seperti itu, tidak ada yang bisa menganggap entengnya. Bagaimanapun, kelalaian apapun dapat menyebabkan seluruh dunia 1.000 besar dihancurkan. Ini adalah perjuangan umat manusia. Semua kekuatan harus mengesampingkan perbedaan mereka dalam menghadapi krisis. Selama periode ini, para pemimpin pasukan teratas di benua Tianluo senang bahwa sebelum malapetaka terjadi, Tuan dari benua Tianluo telah muncul. Jika Tuan dari benua Tianluo tidak muncul, benua Tianluo akan tersebar. Jadi, ketika ras ekstrateritorial menyerang dunia 1.000 besar, semua kekuatan di benua Tianluo akan dengan mudah dikalahkan, dan akan terjadi pertumpahan darah besar-besaran. Mu Chen sebanding dengan penguasa surgawi ilahi saat ini. Dia memiliki kekuatan tempur yang hebat, dan di bawah kepemimpinannya, bahkan jika ras ekstrateritorial menyerang benua Tianluo, mereka seharusnya memiliki kemampuan untuk menangkisnya. Jadi, ketika para pemimpin pasukan teratas memandang Mu Chen, mereka dipenuhi dengan ketakutan dan rasa hormat padanya. Mu Chen mengangguk dan berbalik. Mu Feng berdiri di belakangnya, dan dia tersenyum ketika melihat bagaimana orang-orang menghormati putranya. Dia senang melihat putranya, yang masih pemula ketika dia meninggalkan alam spiritual utara saat itu, telah menciptakan fondasi yang bagus untuk dirinya sendiri. Mu Chen melakukan jauh lebih baik dari dia. Namun, dia tetap merasa bangga. Meskipun saya tidak kuat, saya memiliki seorang putra yang luar biasa. Ayah, tolong tinggallah di Mu Estate selama periode ini, kata Mu Chen sambil tersenyum pada Mu Feng. 1 bulan yang lalu, Mu Chen telah membawa ayahnya ke Mu Estate, karena lebih aman daripada benua ratusan roh. Mu Feng mengangguk. Dia tahu bahwa putra dan istrinya akan menuju bukit belantara utara, dan karena dia tidak bisa membantu mereka, setidaknya dia bisa membiarkan mereka tidak mengkhawatirkannya. Nak, lakukan saja dan lakukan apapun yang kau butuhkan. Ingatlah untuk melindungi ibumu dan Luo Li.
Sebagai seorang pria, Anda memiliki tanggung jawab untuk melakukannya, kata Mu Feng dengan tatapan serius saat dia menepuk pundak Mu Chen. Mu Chen tersenyum dan mengangguk. Meskipun ayahnya tidak kuat, dia adalah orang yang bertanggung jawab. Di masa lalu, Mu Feng telah membesarkan Mu Chen seorang diri dan membentuknya menjadi seperti sekarang ini. Ayo bersiap-siap untuk pergi, kata Mu Chen sambil menatap Qing Yanjing dan Luo Li. Qing Yanjing dan Luo Li mengangguk. Cahaya spiritual melonjak di sekitar mereka bertiga, dan mereka melesat ke langit dan menghilang ke udara tipis. Mandela dan Nine Nether menyaksikan mereka menghilang dan kemudian saling memandang. Keduanya tampak serius karena mereka tahu bahwa perjalanan ke Bukit Hutan Belantara Utara menyangkut takdir seluruh dunia 1000 besar. Sementara Mu Chen dan perusahaannya berangkat, beberapa fluktuasi energi spiritual di dunia 1000 besar juga melonjak ke langit. Mereka melesat melintasi langit, dan pemandangannya begitu megah. Fluktuasi yang kuat menuju ke arah yang sama, yaitu ke Bukit Wilderness Utara. Dunia 1000 besar, di wilayah api tak berujung. Suhu di benua merah ini agak tinggi. Gunung berapi meletus sesekali, dan magma panas mengalir ke bawah seperti sungai. Di tengah benua adalah kota megah yang dibentuk oleh rantai gunung berapi. Kota itu berbentuk seperti bunga teratai, dan sangat indah. Sesosok berdiri di platform tinggi dengan tangan diletakkan di belakang punggungnya, dan dia memiliki tampilan yang baik hati. Dia tidak lain adalah Kaisar Api, Xiao Yan. Kaisar Api mengangkat kepalanya untuk melihat kekosongan di luar benua, dan dia melihat bahwa itu dipenuhi dengan lengkungan ruang angkasa dan energi iblis. Dia bisa melihat niat membunuh yang kuat dan keserakahan yang berasal dari daerah tersebut. Ras ekstrateritorial tampaknya sangat membenci kami, kata seorang penatua dengan rambut putih. Dia berdiri di belakang Kaisar Api, tampak serius. Dia adalah Yao Chen, guru Kaisar Api. Seorang wanita kurus yang berdiri di samping berkata, sekarang aliansi 1000 besar telah dimulai, perlombaan ekstrateritorial menyerang kita, karena mereka ingin menangkap Xiao Yan di sini. Dia mengenakan gaun berbunga-bunga yang menonjolkan sosoknya yang menggerahkan, dan dia tampak cantik. Matanya cerah dan menawan, dan dia memiliki suara yang manis. Dia cantik langka. Wanita itu adalah salah satu ratu wilayah api tak berujung, Kailin. Wanita cantik lainnya yang berdiri di samping Kailin berkata, karena perlombaan ekstrateritorial menyerang kita, itu berarti mereka berencana untuk mengambil tindakan di Bukit Belantara Utara. Dia berpakaian hijau, dan dia tampak cantik dan anggun seperti peri. Dia adalah ratu wilayah api tak berujung lainnya, Xiao Suner. Ketika Kaisar Api mendengar apa yang dikatakan kedua istrinya, dia mengangguk. Dia menyipitkan mata dan melihat energi iblis yang melonjak dalam kehampaan dan berkata, turunkan pesanan. Wilayah api tak berujung kami dalam keadaan siaga tingkat pertama. Semua penguasa surgawi harus bersiaga. Mendengar kata-katanya, cahaya melintas di belakangnya, dan beberapa sosok menghilang. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah Kaisar Api berbicara, ada celah besar di kehampaan, dan beberapa bayangan iblis berputar keluar seperti belalang, menggelapkan daerah itu. Pada saat yang sama, 3 bayangan iblis besar keluar dari celah, dan kekuatan iblis mereka menelan area tersebut. Kaisar Api mengangkat kepalanya, melihat ketiga bayangan iblis besar, dan berkata sambil tersenyum, 3 dari 32 pemimpin klan utama ada di sini. Aku ingin tahu apakah perlombaan ekstrateritorial sangat menghormatiku, atau apakah mereka meremehkanku. Petik 2. Di perbatasan bela diri, leluhur bela diri memandang dengan tenang kekosongan yang telah terkoyak. Beberapa bayangan iblis keluar dari celah, dan 3 bayangan iblis besar keluar darinya. 2 wanita berdiri di belakang Martial Ancestor, dan yang di sebelah kirinya berpakaian putih. Dia tinggi dan ramping, dan dia memiliki cadar di wajahnya yang tidak bisa menyembunyikan fitur cantiknya. Rambutnya halus, dan dia memegang pedang hijau panjang di tangannya. Sikap dinginnya membuatnya terlihat seperti Dewi Bulan. Wanita di sisi lain memiliki rambut panjang biru tua, dan kulitnya cerah dan cerah. Dia memiliki aura di sekelilingnya yang sangat dingin, sepertinya bisa membekukan semua hal di dunia. Rasa dingin inilah yang membuatnya tampak awet muda dan mempertahankan penampilannya. Kedua wanita itu adalah Ratu Perbatasan Bela Diri, Ling Qingzu dan Ying Huan-Huan. Saya telah membawa penguasa surgawi dari klan Roh Es, suara Ying Huan-Huan jelas dan dingin. Cadar di wajah Ling Qingzu bergerak saat dia berbicara dengan lembut, semua penguasa surgawi di perbatasan bela diri siap untuk perang.
Ketika Martial Ancestor mendengar mereka, dia mengangguk. Dia mengulurkan tangannya untuk memegang tangan kedua wanita itu dan berkata sambil tersenyum, "Aku tidak pernah berpikir bahwa kita akan bertarung berdampingan lagi melawan iblis. Jangan khawatir, jika keadaan menjadi tidak terkendali lagi kali ini, saya akan melindungimu." Ling Qingzu tersenyum pada Martial Ancestor saat dia menurunkan pandangannya. Ketika Martial Ancestor mendengarnya, wajah kerasnya berubah masam, dan dia memohon, berkata, "Tolong biarkan aku pergi dan jangan mengungkit masalah ini lagi. Aku tidak tahan lagi." Ling Qingzu tertawa, dan Ying Huan meringkuk dan mendengus. "Kamu seharusnya tidak menyelamatkanku saat itu jika kamu tidak mau melakukannya." Ketika Martial Ancestor mendengarnya, dia mengangkat bahu tanpa daya. Mereka bertiga bercanda tentang itu, dan kemudian Martial Ancestor mulai terlihat muram. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat tiga bayangan iblis besar dan mengulurkan tangannya. Saat dia mengepalkan tinjunya, tongkat petir dengan petir yang berputar di sekitarnya muncul. Matanya tampak tajam, dan fluktuasi yang mengerikan terpancar dari tubuhnya. "Jangan khawatir, kali ini, saya tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Anda di jam tangan saya." Bukit Hutan Belantara Utara. Bukit Belantara Utara terletak di wilayah tengah dunia seribu besar. Selama zaman primordial, sebuah benua super besar pernah ada di sebidang tanah ini, yang dikenal sebagai benua padang belantara utara. Selama zaman primordial, benua hutan belantara utara adalah wilayah paling ramai di dunia seribu besar. Namun, ketika ras ekstrateritorial menginvasi dunia seribu besar menderita satu demi satu kekalahan. Kemudian, pada saat yang genting, Kaisar Abadi melangkah keluar dan membentuk aliansi seribu besar dengan kekuatan dan klan dari seribu besar dunia. Dia kemudian mendirikan Great Thousand Palace dan bekerja dengan sekutu barunya untuk menangkis perlombaan ekstrateritorial dan mencegah Great Thousand World meledak. Setelah pertarungan terakhir antara ras ekstrateritorial dan dunia seribu besar, Kaisar Abadi dan Dewa Jahat Surgawi bertempur di benua gurun utara, di mana mereka menghancurkan benua seluruhnya, hanya menyisakan reruntuhan. Pertarungan terakhir berakhir dengan Dewa Jahat Surgawi yang disegel oleh Kaisar Abadi. Kaisar Abadi kemudian meninggalkan penjaga kuburan di Bukit Alam Liar Utara, menutup daerah itu, dan mencegah siapapun mendekatinya. Bahkan penguasa surgawi tidak akan berani menginjakan kaki di zona berbahaya seperti itu, apalagi orang biasa. Sampai hari ini, satu-satunya saat penguasa surgawi di dunia seribu besar berkumpul di Bukit Belantara Utara adalah ketika Istana Seribu Besar mengirimkan undangan untuk mengundang mereka ke aliansi seribu besar. Mereka kemudian bergabung untuk mengaktifkan segel yang telah ditinggalkan oleh Kaisar Abadi untuk menghancurkan kekuatan kehidupan Dewa Jahat Surgawi. Karena kekuatan biasa dan orang-orang biasa di seribu besar dunia tidak dapat berpartisipasi dalam aliansi seribu besar yang bergengsi, mereka tidak mengetahui pentingnya hal itu. Secara khusus, kedamaian seluruh dunia seribu besar bergantung padanya, dan kelalaian sekecil apapun dapat menyebabkan seribu dunia besar dihancurkan. Bagaimanapun, orang-orang masih dengan jelas mengingat ketakutan yang ditimbulkan oleh Dewa Jahat Surgawi terhadap semua warga dunia seribu besar. Bahkan setelah beberapa ribu tahun, itu masih segar dalam ingatan mereka. Saat itu, Kaisar Abadi telah mengorbankan hidupnya untuk menyegel Dewa Jahat Surgawi. Jika mereka membiarkan Dewa Jahat Surgawi melarikan diri dari segel, tidak akan ada Kaisar Abadi yang menjinakkannya saat ini. Apakah ini Bukit Belantara Utara? Sebuah suara menggemakan pertanyaan itu, sementara ketiga pita itu merobek ruang dan melihat benua yang hancur di depan mereka. Benua itu tampak rusak dan berwarna kemerahan. Meski kehancuran sudah terjadi sejak lama, benua itu masih dipenuhi aura tragis. Ketiga pita tersebut menarik cahaya spiritual mereka untuk mengungkapkan bentuk aslinya. Mereka adalah Mu Chen, Qing Yanjing, dan Luo Li. Mu Chen memandang benua dengan rasa ingin tahu. Dia sangat tertarik dengan tempat ini, karena di sanalah Kaisar Abadi yang legendaris dan Dewa Jahat Surgawi bertempur. Qing Yanjing mengangguk menanggapi pertanyaan itu. Dia memiliki ekspresi wajah yang terlihat serius saat dia melihat ke Bukit Wilderness Utara. Dia masih bisa merasakan aura mengerikan yang tertinggal. Tempat ini menakutkan, seru Mu Chen. Dia kemudian mengarahkan pandangannya ke tanah merah, karena dia bisa merasakan aura berbahaya yang tak terlukiskan keluar darinya. Aura ini menyebabkan rasa takut membanjiri hatinya. Ini adalah tempat di mana Dewa Jahat Surgawi disegel.
Tempat ini masih diisi dengan kekuatan yang dia tinggalkan. Untungnya, itu telah ditekan oleh susunan yang didirikan Kaisar Abadi. Jika dia tidak melakukan ini, bahkan penguasa surgawi ilahi tidak akan memiliki keberanian untuk melangkah ke Bukit Belantara Utara ini. King Yanjing berkata sambil melirik Mu Chen. Mu Chen mengangguk, dan saat dia akan membuka mulutnya, sesuatu menarik perhatiannya. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke kejauhan. Di sana, dia melihat beberapa bayangan melesat di tengah badai yang menderu. Orang-orang ini memancarkan fluktuasi energi spiritual yang kuat yang hanya bisa dimiliki oleh penguasa surgawi. Rupanya, para master yang telah menerima undangan 1000 besar sudah menuju ke sini. Beberapa penguasa surgawi segera memperhatikan Mu Chen dan teman-temannya, dan setelah memperhatikan mereka dengan baik, mereka dipenuhi dengan rasa takut dan rasa hormat terhadap mereka. Mereka menangkupkan tangan mereka dari jauh dan berubah menjadi pita, lalu menuju ke Bukit Belantara Utara. Sepertinya saya telah menjadi terkenal di dunia 1000 besar. Mu Chen tersenyum saat melihat mereka. Dia bisa merasakan ketakutan dan rasa hormat mereka padanya, yang membuatnya berpikir bahwa mereka telah mengenali trio itu. Mereka pasti dipenuhi rasa takut dan hormat pada Bibi Jing, yang tidak ada hubungannya denganmu. Luo Li cemberut saat dia menggoda Mu Chen. Bagaimanapun, dia tidak bisa membiarkan Mu Chen menjadi besar. Mu Chen tercengang, jadi dia berpura-pura memelototi Luo Li. Namun, Luo Li tidak takut padanya, jadi dia mulai terkikik, yang menggelitik Mu Chen. King Yanjing tersenyum ketika dia melihat pasangan itu saling menggoda. Dia kemudian berkata, Mu Chen memang terkenal sekarang. Dia membuat kegemparan di benua Maha, dan sekarang semua penguasa surgawi di dunia 1000 besar tahu bahwa bahkan tangan Mahatian terikat pada penerus tubuh abadi primordial ini. Petik 2. Ketika Mu Chen mendengar ini, dia tertawa terbahak-bahak. Dia tidak peduli dengan reputasi atau ketenarannya. Dia baru saja ingin menggoda Luo Li. Ayo, mari bergabung dengan yang lain. Mu Chen melambaikan tangannya saat dia memimpin dan menuju ke Bukit Wilderness Utara. Begitu dia tinggi di langit, dia tiba-tiba berhenti bergerak, ekspresinya berubah menjadi serius. Dia bisa merasakan penindasan yang mengerikan di dalam kehampaan. Hati-hati, ini adalah susunan penyegelan yang ditinggalkan Kaisar Abadi, kata King Yanjing dengan nada serius. Arai penyegel ini tidak hanya mampu menyegel dewa jahat surgawi, tetapi juga melindungi Bukit Belantara Utara. Jika seseorang dari ras ekstrateritorial mendekatinya, dia akan dibunuh oleh deretan penyegelan. Bagi kami hanya perlu bersantai dan melindungi diri dengan energi spiritual. Petik 2. Ketika Mu Chen mendengar ini, cahaya spiritual di sekitarnya melonjak untuk melindungi tubuhnya. Dia kemudian merasakan penindasan yang mengerikan menghilang, yang menyebabkan dia menghela nafas lega. Kekuatannya sangat mengerikan. Dengan metode perlindungan yang begitu kuat, ras ekstrateritorial pasti tidak akan memiliki keberanian untuk datang ke sini. Mu Chen berseru. King Yanjing menggelengkan kepalanya dan berkata, perlombaan ekstrateritorial penuh dengan trik. Meskipun kekuatan arai penyegel sangat kuat, orang-orang dari ras ekstrateritorial bukanlah orang lemah. Oleh karena itu, kita tidak boleh meremehkan mereka. Petik 2. Mu Chen mengangguk. Pada saat ini, mereka berada di atas Bukit Belantara Utara, dan ketika dia melihat ke bawah, dia tercengang. Dia melihat bahwa bukit-bukit itu dijadikan kuburan, dan tersebar di sekitar tanah yang hancur. Jumlahnya sangat banyak, hingga mereka terentang sejauh mata memandang. Ini adalah kuburan para tuan yang tewas dalam perang primordial, kata King Yanjing dengan tatapan muram. Ekspresi Mu Chen berubah menjadi serius juga. Untuk melindungi dunia 1000 besar, para master ini telah kehilangan nyawa mereka. Karena itu, mereka pantas dihormati dari generasi muda, termasuk Mu Chen. Swoosh! Saat Mu Chen memikirkan pengorbanan mereka, dua lampu abu-abu tiba-tiba melesat ke arah kelompok kecilnya. Dalam waktu singkat, dua cahaya abu-abu muncul di depan mereka dan menampakkan wujud aslinya. Mereka adalah dua pria parubaya, keduanya berjubah abu-abu. Kedua pria itu kurus dan tidak menunjukkan emosi di wajah mereka. Dilihat dari fluktuasi energi spiritual yang mereka pancarkan dari tubuh mereka, mereka berdua tampaknya berada di tingkat penguasa surgawi tingkat spiritual. Salam, penatua pertama King Yanjing, Master Estate Mu Chen, dan perawan suci Luo Li, salah satu dari dua pria itu berkata, saat mereka berdua menangkupkan tinju mereka pada trio itu. Mu Chen melihat ke dada kedua pria itu dan melihat gambar kuburan tersulam di jubah mereka.
Saat cahaya melintas di mata Mu Chen, dia menyadari bahwa kedua orang ini adalah penjaga kuburan di Bukit Wilderness Utara. Dikabarkan bahwa penjaga kuburan ini berada langsung di bawah komando Kaisar Abadi. Setelah Kaisar Abadi meninggal, mereka tetap tinggal di Bukit Hutan Belantara Utara untuk menjaga segel. Dalam hal kekuatan, bahkan 5 klan kuno lebih rendah dari para penjaga kuburan ini. Mereka telah mematuhi perintah yang diberikan dan tidak pernah keluar dari Bukit Belantara Utara. Ini telah mendapatkan rasa hormat Mu Chen, itulah sebabnya dia bersikap sopan terhadap mereka saat ini. Silakan ikuti kami. Kedua Gravekeeper tetap acuh tak acuh, tetapi ketika mereka melihat melewati Mu Chen, mereka mengungkapkan beberapa fluktuasi aneh. Namun, tak satu pun dari mereka mengatakan sepatah kata pun, tetapi hanya berbalik dan menuju jauh ke dalam Bukit Belantara Utara. Mu Chen dan teman-temannya segera mengikuti mereka. Kelompok itu terbang melewati banyak kuburan, dan setelah terbang lebih dari 10 menit, kedua penjaga kuburan mulai melambat, lalu keduanya menuju ke bawah. Ketika Mu Chen melihat ke bawah, dia melihat kotak hitam besar di bawah mereka. Beberapa balok hitam besar berdiri di tanah, dan saat Mu Chen dan yang lainnya mendekati mereka, dia terkejut. Dia menyadari bahwa ini bukanlah balok hitam, ini adalah peti mati yang terbuat dari kayu Paulownia. Peti mati ini sepertinya dipaku pada kotak hitam, yang memiliki fluktuasi aneh yang keluar darinya. Saat Mu Chen melihat melewati peti mati, gambar lokasi dan koneksi mereka muncul di benaknya. Setelah itu, peta arah yang kuat secara bertahap muncul di benaknya juga. Mu Chen tersentak ketika dia menyadari bahwa peti mati ini sebenarnya adalah susunan penyegel yang ditinggalkan Kaisar Abadi. Ini berarti dewa jahat surgawi disegel di bawah kakinya, tepat di bawah. Kotak hitam. Para pahlawan berkumpul bersama. Kotak hitam berdiri di antara kuburan, memancarkan aura serius saat peti mati hitam berdiri tegak di atasnya. Mu Chen dan kedua temannya tampak serius saat mereka menatap alun-alun. King Yanjing terlihat sangat muram. Dia adalah guru leluhur surgawi ilahi, dan mengingat pencapaiannya dalam susunan spiritual, dia berada di puncak daftar di 1000 dunia besar. Dia dengan demikian bisa merasakan deretan besar mengerikan yang telah dibangun oleh peti mati Paulownia ini. Tingkat susunan besar ini telah melampaui tingkat master leluhur surgawi ilahi. Jika Grand Array telah diaktifkan, bahkan master surgawi ilahi akan terbunuh. King Yanjing berseru. Dia dipenuhi dengan rasa hormat kepada Kaisar Abadi. Dia memang berbakat. Tidak heran dia mampu menarik 1000 besar dunia keluar dari krisis. Mu Chen mengangguk dan berkata, menilai dari ini, kita bisa melihat betapa kuatnya dewa jahat surgawi. Bahkan dengan susunan penyegelan tingkat tinggi, kami masih membutuhkan 49.000 tahun untuk menghancurkan kekuatan hidupnya. Petik 2. King Yanjing tampak muram dan menghela nafas. Itulah mengapa kita tidak boleh membiarkan kutukan ini menghancurkan dunia. Saat mereka berbicara, kedua penjaga makam telah pindah ke sisi alun-alun hitam dan menuju ke sebuah gunung. Sebuah istana hitam besar berada di puncaknya, dan itu tampak seperti binatang prasejarah. Mu Chen dan kedua temannya datang ke depan istana besar, dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka melihat 3 kata yang telah ditulis dengan pukulan yang kuat. Istana 1000 besar. Ketika Mu Chen melihat ke istana 1000 besar, cahaya berkedip di matanya. Dia bisa secara tidak jelas merasakan bahwa istana ini penuh dengan bahaya. Seolah-olah istana itu makhluk hidup. King Yanjing berkata, istana 1000 besar ini adalah artefak dewa langka tingkat ilahi. Itu adalah harta karun istana 1000 besar. Itu dapat melakukan perjalanan melalui kehampaan, dan kekuatannya dapat peringkat di antara 10 besar di dunia 1000 besar. Itu sekuat pagoda leluhur klan kuno Budur kami. Petik 2. Ketika Mu Chen mendengarnya, dia menghembuskan nafas sebagai penghargaan. Dia telah melihat pagoda leluhur klan kuno Budur dan Vas Mahayin yang dari klan kuno Maha, dan dia tahu kekuatan besar dari artefak ilahi yang langka tersebut. Bahkan penguasa surgawi ilahi akan takut pada mereka. Istana 1000 besar berarti bisnis yang serius. Mereka telah membawa harta mereka ke tempat ini. Gerbang istana 1000 besar terbuka, dan setelah Mu Chen dan King Yanjing saling memandang, mereka bertiga masuk. Saat mereka melangkah ke istana, mereka melihat bahwa pemandangan telah berubah. Aula utama sangat besar, dan ada lampu gantung yang menggantung. Ada beberapa kursi batu bundar di depan yang membentuk lingkaran, dan area sekitarnya berputar ke bawah di sekitarnya. Itu tampak seperti arena. Namun, saat kursi berputar ke bawah,
jumlah kursi lebih sedikit, dan warna kursi berubah dari abu-abu menjadi perak dan kemudian ke emas. Rupanya, ini untuk membedakan nilai penguasa surgawi. Kursi yang ada di bawah adalah untuk mereka yang memiliki peringkat lebih tinggi. Ada banyak sosok yang duduk bersila di kursi batu, dan fluktuasi energi spiritual yang kuat terpancar dari mereka. Rupanya, semuanya adalah penguasa surgawi. Penguasa surgawi ini, yang mampu memanggil tembakan di dunia 1000 besar, menjadi orang biasa di istana 1000 besar. Mereka tidak lagi memiliki harga diri yang biasa. Mu Chen tidak mengarahkan pandangannya ke salah satu kursi, tetapi dia melihat langsung ke kursi emas di bawah. Dia melihat sosok yang dikenalnya duduk di kursi emas, dan dia tidak lain adalah Qin Tian, Raja Pembunuh Iblis dari Istana 1000 Besar. Ho ho ho, penatua pertama King Yanjing, Tuanmu, dan perawan. Suci Luoli, maafkan saya karena tidak menerima Anda, kata Qin Tian dengan nada bersahabat saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat Mu Chen dan kedua temannya ketika mereka melangkah ke Istana 1000 Besar. Mu Chen, King Yanjing, dan Luoli mengangguk ke arah Raja Pembunuh Iblis yang terkenal untuk menyambutnya. Silakan ambil kursi emas, kata Qin Tian sambil tersenyum dan menunjuk ke kursi emas di sampingnya. Saat dia membuat pernyataan itu, ada sedikit keributan di aula utama. Banyak orang memandang Mu Chen dan teman-temannya dengan aneh. Lokasi kursi itu tidak istimewa, tetapi dalam beberapa hal, itu mewakili status seseorang di dunia 1000 besar. Menurut aturan, penguasa surgawi tingkat spiritual harus mengambil kursi batu biasa. Penguasa surgawi tingkat dewa akan mengambil kursi batu perak, dan kursi emas adalah untuk penguasa surgawi ilahi atau tuan dari kekuatan tertinggi. Di antara mereka bertiga, King Yanjing adalah guru leluhur ilahi serta tetua pertama dari klan kuno Budur, jadi memang seharusnya, dia harus memiliki kursi emas. Luoli adalah gadis suci dari klan kuno Roh Agung, dan posisinya mirip dengan pemimpin klan. Dia mewakili klan kuno Jiwa Agung, jadi dia harus mengambil kursi emas juga. Adapun Mu Chen, meskipun Mu Estate yang telah dia dirikan menguasai benua Tianluo, masih tidak memiliki basis yang kuat. Meskipun seluruh dunia 1000 besar dipenuhi dengan berita malapetaka yang diciptakan Mu Chen di klan kuno Maha, banyak penguasa surgawi yang hadir telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun, dan mereka belum mendengar sepatah kata pun tentang itu. Maka, ketika mereka mendengar bahwa dia telah diberi kursi emas, mereka terkejut. Ketika Qin Tian melihat keributan di aula utama, dia hanya tersenyum dan berkata, "Tuan-tuan, tolong jangan meragukan kemampuannya. Mu Chen bukan hanya Master Mu Estate, dia adalah Raja Pembunuh Iblis Istana 1000 Agung kita. Dalam hal kekuatan, dia sebanding dengan Divine Heavenly Sovereign tingkat menengah. Yang terpenting, dia adalah tuan kedua dari tubuh abadi primordial. Dia memenuhi syarat untuk mengambil kursi emas." Petik 2. Ada sedikit keributan di aula utama ketika Qin Tian membuat komentar ini. Penguasa surgawi yang baru saja keluar dari pengasingan mereka menatap Mu Chen, karena mereka dikejutkan oleh beberapa gelar yang dia miliki. Seorang penguasa surgawi lansia berseru, "Saya belum pernah keluar selama 100 tahun, dan orang yang luar biasa seperti itu telah muncul di dunia 1000 besar kita. Generasi muda benar-benar melampaui kita." Mu Chen tidak terpengaruh oleh komentar tersebut, dan dia membiarkan King Yanjing berjalan di depan sementara dia dan Luo Li mengikuti di belakang. Mereka menuruni beberapa anak tangga dan pergi ke kursi emas. Namun, saat Mu Chen melangkah ke ring luar dari kursi emas, dia berhenti bergerak ketika dia melihat sosok yang dikenalnya. Orang itu memperhatikan Mu Chen menatapnya, dan tubuhnya segera menegang. "Ho ho ho, Kaisar Perang Surga Barat, saya tidak melihat Anda selama bertahun-tahun, dan Anda telah mencapai tingkat penguasa surgawi ilahi juga. Apa kabar?" Mu Chen bertanya sambil melihat orang yang duduk di kursi emas. Orang ini adalah Kaisar Perang Surga Barat, yang pernah berseteru dengan Mu Chen di masa lalu. Kaisar Perang Surga Barat telah berusaha menjadikan Luo Li sebagai Holy Maiden, dan itu telah menciptakan perseteruan antara dirinya dan Mu Chen. Mu Chen kemudian mengundang Kaisar Api dan merebut posisi anak benua dari benua Kerajaan Barat. Saat itu, Kaisar Perang Surga Barat tetap stagnan pada tahap selanjutnya dari tingkat penguasa surgawi tingkat dewa, tetapi dia sekarang berada pada tahap awal dari tingkat penguasa surgawi ilahi. Ketika Kaisar Perang Surga Barat mendengar suara Mu Chen, wajahnya menjadi pucat. Dan dia merasa sedikit malu. Mu Chen bukan siapa-siapa di matanya saat itu, dan dia tidak pernah menganggapnya serius. Namun,
dia tidak mengharapkan orang yang baru saja melangkah ke tingkat penguasa bumi saat itu menjadi penguasa surgawi ilahi dalam waktu kurang dari 10 tahun. Selain itu, dia telah menjadi terkenal di dunia 1000 besar. Meskipun Kaisar Perang Surga Barat saat ini berada pada tahap awal dari tingkat penguasa surgawi ilahi, dia tahu bahwa dia mungkin tidak dapat melawan Mu Chen. Bagaimanapun, dia sangat menyadari apa yang telah terjadi di klan kuno Maha. Bahkan Mahatian tidak bisa berurusan dengan Mu Chen, apalagi dia. Jadi, ketika Kaisar Perang Surga Barat mengingat perseteruan yang dia miliki dengan Mu Chen, dia merasa tidak nyaman. Mu Chen memandang Kaisar Perang Surga Barat dan berkata sambil tersenyum, meskipun kami memiliki perselisihan saat itu, kami telah menyelesaikannya. Selama beberapa tahun terakhir, Anda telah anggun dan tidak membuat masalah bagi klan Dewa Luo di benua kerajaan barat, jadi saya secara alami tidak akan membuat masalah untuk Anda. Karena itu, Mu Chen pergi ke kursi emas di dekat Qin Tian dan duduk. Kaisar Perang Surga Barat memandang Mu Chen dan mengertakkan gigi. Namun, dia tidak punya pilihan selain menggelengkan kepalanya. Mu Chen bukan lagi siapa-siapa yang bisa dia anggap enteng. Sangat bagus bahwa mereka berdua bisa melepaskan perseteruan masa lalu. Setelah Mu Chen duduk bersila, dia menutup matanya dan mengabaikan pandangan semua orang. Beberapa penguasa surgawi tiba satu demi satu dan mengambil tempat duduk mereka. Klan kuno Roh Agung, klan kuno Langit Hitam, dan klan kuno Maha telah tiba, dan mereka duduk di kursi emas. Tak perlu dikatakan, Mahatian adalah perwakilan dari klan kuno Maha. Ketika dia melihat Mu Chen, wajahnya berubah masam, tetapi dia tahu bahwa ini bukan tempat untuk menyelesaikan perseteruan pribadi mereka. Jadi, dia hanya menangkupkan tinjunya ke Qin Tian dan duduk. Mu Chen tidak bisa diganggu dengan Mahatian. Dia memandang dengan penuh minat ke salah satu kursi emas tempat seorang pria berotot dengan tangan telanjang duduk. Tubuhnya kuning, dan urat di tubuhnya melonjak, membawa fluktuasi yang mengerikan. Mu Chen tertarik padanya, karena dia adalah Huang Qiyu, pemimpin klan kuno kelima, klan kuno primitif. Telah dikabarkan bahwa klan kuno primitif terampil dalam mengolah fisik mereka. Mu Chen bisa merasakan bahwa fisik Huang Qiyu telah mencapai tingkat penguasa surgawi ilahi, dan itu sombong. Seiring waktu berlalu, semakin banyak orang memenuhi kursi aula utama, dan Mu Chen dikejutkan oleh susunan itu. Setiap orang yang hadir adalah penguasa wilayah di dunia 1000 besar. Ketika mereka berkumpul di tempat ini, mereka sepertinya siap untuk menjungkir balikkan dunia. Melolong, melolong. Saat Mu Chen terkesan dengan susunan di aula utama, dia tiba-tiba merasakan hembusan angin hitam di udara, dan itu berputar ke arah kursi emas di samping Qin Tian. Setelah hembusan angin hitam menghilang, seorang tetua merosot di kursi, terlihat setengah tertidur. Dia mengenakan jubah hitam, dan dia memiliki rambut putih. Penatua memancarkan aura yang membuatnya tampak di senja hidupnya. Namun, dia masih memancarkan penindasan mengerikan yang tak terlukiskan dalam keadaan seperti itu. Ketika Mu Chen merasakan aura yang mendominasi, dia bergidik. Ketika Qin Tian melihat yang lebih tua, dia menjadi serius dan menangkupkan tinjunya dan berkata, "Salam, tetua yang tak mati." Ada keributan di aula utama. Banyak penguasa surgawi memandang tua itu dengan rasa hormat dan ketakutan yang besar saat mereka menyadari bahwa dia adalah pemimpin dari penjaga kuburan di Bukit Belantara Utara, penguasa abadi yang misterius. Berdengung, suara pedang bergema di udara saat orang-orang memandang Lord yang abadi. Cahaya pedang hijau menembus ruang dan mendarat di kursi emas di samping dewa yang abadi. Setelah pancaran pedang hijau menghilang, seorang pria dengan kemeja hijau terlihat duduk bersila di kursi, dan dia memiliki pedang hijau panjang di pangkuannya. Pria itu mengangkat kepalanya dan tersenyum pada orang-orang, berkata, "Saya kemeja hijau dari kota pedang. Saya minta maaf karena terlambat." Petik 2. Ketika penguasa surgawi mendengarnya, ada kegemparan lagi. Mereka memandangnya dengan lebih hormat. Pria ini adalah master di dunia 1000 besar, dan dia setenar kaisar api, leluhur bela diri, raja pembunuh iblis, dan raja yang abadi. Dia adalah orang suci pedang baju hijau dari kota pedang. Pesanan terakhir, Green Shirt Sword Sein, saat Mu Chen melihat ke orang berjubah hijau yang duduk di samping dewa yang abadi, sedikit cahaya berkedip di matanya. Dia tampak serius, karena orang di depannya juga seorang ahli puncak, yang dikenal di seluruh dunia 1000 besar. Dia pasti tidak akan kalah dari Kaisar Api. Karena fakta ini, mereka mengumpulkan 3 Divine Great Sovereign tahap selanjutnya di aula.
Meskipun tetua agung dan tetua dari 5 klan kuno berada di tahap tengah tingkat ilahi, mereka dapat menyamai tingkat ilahi tahap selanjutnya dengan bantuan artefak ilahi penindasan klan. Sekelompok orang aneh tua lainnya yang telah mengasingkan diri juga telah menerima undangan 1000 emas hebat. Dengan kekuatan gabungan mereka, mereka setara dengan 2 atau 3 Divine Sovereign tahap selanjutnya. Pada saat ini, hampir setengah dari kekuatan puncak dari dunia 1000 besar berkumpul di aula. Karena itu, barisannya pasti mengintimidasi. Karena Green Shirt Sword Saint sekarang ada di sini, kita bisa memulai aliansi 1000 besar kita. Setelah melihat kedatangan orang suci pedang baju hijau, Qin Tian tersenyum dan berbicara kepada semua orang yang hadir. Dia menyapu pandangannya ke semua orang dan berkata dengan suara rendah, Kaisar Api dan leluhur bela diri ingin datang, tapi ras ekstrateritorial tiba-tiba melancarkan serangan terhadap wilayah api tak berujung dan perbatasan bela diri. Jadi, keduanya harus tetap memegang kendali. Oleh karena itu, mereka tidak dapat hadir untuk saat ini. Petik 2. Semua orang mulai berbisik satu sama lain setelah mereka mendengar ini, sementara banyak penguasa surgawi tampak serius. Sepertinya ras ekstrateritorial benar-benar mengincar Bukit Belantara Utara. Jika tidak, mereka tidak akan melakukan upaya seperti itu untuk menghentikan Kaisar Api dan leluhur bela diri. The Green Shirt Sword Saint menghela nafas dengan lembut. Namun, cahaya tajam yang setajam silet melonjak di matanya. Lord yang abadi, yang terlihat cukup tua dan memiliki kepala penuh dengan rambut putih, membuka mulutnya untuk berbicara. Saat dia melakukannya, wajahnya yang keriput mengeluarkan rasa dingin. The Gravekeeper telah menjaga Northern Wilderness Hill selama 48.000 tahun. Pekerjaan kita selesai setelah Great Thousand Alliance selesai. Jika ras ekstrateritorial ingin menghancurkan kita, klan penjaga kuburan, akan melawan mereka dengan berani, katanya. Saat dia berbicara, udara di sekitarnya mulai bergetar hebat. Niat membunuh dingin menyebabkan beberapa penguasa surgawi menggigil tanpa sadar. Meskipun klan melindungi bukit alam liar utara dan tidak pernah ikut campur dalam urusan duniawi, mereka akan mengamuk jika ada sesuatu yang mengganggu mereka. Qin Tian mengangguk, lalu berkata dengan tenang, jika ras ekstrateritorial benar-benar mencoba menyerang kita tidak akan punya pilihan selain menghancurkan mereka sama sekali. Tidak peduli apa, selama Sealing Array diaktifkan sekali lagi, kita dapat menghapus vitalitas dewa jahat surgawi. Saat itu, kita tidak lagi takut dengan ras ekstrateritorial. Kemudian, 1000 besar dunia akhirnya akan memiliki kedamaian. Petik 2. Ya, semua penguasa surgawi berteriak serempak di aula. Banyak skrip kuno telah memberitahukan betapa menakutkan dewa jahat surgawi sebenarnya. Jika dewa jahat surgawi ingin melarikan diri, malapetaka akan menimpa banyak makhluk spiritual di dunia 1000 besar, bencana yang tidak dapat dihindari siapapun. Qin Tian kemudian berkata, meskipun ras ekstrateritorial memiliki plotnya sendiri, itu tidak akan berhasil dengan mudah. Bukit Belantara Utara memiliki arai 1000 hancurkan setan besar yang didirikan oleh Kaisar Abadi. Itu akan melindungi tempat ini dari perlombaan ekstrateritorial. Tidak ada yang bisa menghancurkannya, bahkan dengan kekuatan Heaven Demon Emperor tahap selanjutnya. Petik 2. Dia kemudian menambahkan, adapun kami hanya perlu mengedarkan segel dalam periode itu dan membunuh dewa jahat surgawi. Setelah mendengar kata-kata percaya diri Qin Tian, semua orang mengangguk setuju dan berkata serempak, kami akan mematuhi perintah Anda. Qin Tian bukan hanya raja pembunuh iblis dari Istana 1000 Besar, tetapi dia juga penguasa Istana 1000 Besar saat ini. Misi dari Istana 1000 Besar adalah mengumpulkan semua kekuatan untuk menangkis musuh ketika 1000 besar dunia menghadapi invasi apapun. Terima kasih semuanya, Qin Tian berkata dengan wajah serius, sementara dia mengangguk ke semua orang di aula. Senior Qin Tian, kapan kita akan mengambil tindakan? Mu Chen memandang Qin Tian dan bertanya. Arai 1000 hancurkan iblis besar akan berputar setiap 1000 tahun. Kami memiliki beberapa jam tersisa sebelum rotasi selesai. Kemudian, kita dapat memasukkan energi baru ke dalamnya sekali lagi, sehingga mengaktifkannya, jawab Qin Tian. Mu Chen mengangguk sedikit, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia akan menutup matanya dan menunggu dengan sabar waktu yang akan datang. Namun, tatapannya goyah ketika dia melihat Dewa Abadi berjubah hitam menatapnya. Mu Chen bingung dengan tatapannya. Teman, Lord yang abadi menatap Mu Chen dengan wajahnya yang menua.
Wajah pucat dan menua yang biasanya tampak dingin sekarang memiliki kelembutan saat ini. Mu Chen sedikit tertegun, dan dia dengan cepat menjawab, "Elder, tolong panggil aku sebagai Mu Chen." Karena Lord yang abadi memiliki status senior, yang lebih tinggi dari kebanyakan orang di sini, bahkan Qin Tian perlu memanggilnya sebagai Elder. Oleh karena itu, wajar baginya untuk tetap bersikap hormat saat berinteraksi dengannya. Lord yang abadi tersenyum, lalu berkata, "Saya mendengar bahwa tubuh abadi primordial mengenali Anda sebagai tuannya. Bisakah saya melihatnya?" Setelah mendengar permintaannya, Mu Chen awalnya ragu-ragu, tetapi akhirnya dia mengangguk. Saat dia berjuang untuk memfokuskan pikirannya, cahaya kaca terlihat di belakang punggungnya. Di dalam cahaya itu duduk tubuh kaca yang kakinya disilangkan. Meski tidak bergerak, itu memancarkan aura kuno yang sepertinya abadi. Pada saat itu, energi mistik memenuhi seluruh aula. Semua mata tertuju pada Mu Chen. Mereka melihat sosok kaca kuno yang sekarang menjulang di belakangnya dengan mata yang dipenuhi dengan keheranan. Bagaimanapun, tubuh abadi primordial tidak pernah muncul di dunia sejak perang primordial. Pada saat itu, Mahayu memiliki tatapan dingin di matanya dan wajah yang dipenuhi amarah dan kesedihan. Lord yang abadi menatap tajam pada sosok kaca itu, dan kerutan di wajahnya tampak rileks. Saat segudang kenangan memenuhi pikirannya, Dewa yang abadi berkata dengan suara lembut, "Aku tidak menyangka akan datang suatu hari ketika aku akan melihat tubuh abadi primordial sekali lagi." Saat dia berbicara, dia membungkuk sedikit ke Mu Chen. Setelah melihat ini, Mu Chen bingung apa yang harus dilakukan. Lagi pula, mengingat pengalaman dan status Lord yang abadi, tidak ada seorang pun di dunia 1000 besar yang bisa membuatnya tunduk dan memberi hormat. "Elder, kamu membuatku malu." Mu Chen tersenyum pahit. Lord yang abadi menggelengkan kepalanya dan berkata, "Di masa lalu, Kaisar Abadi mengeluarkan arahan dalam kata-kata terakhirnya, mengatakan bahwa jika tuan baru dari tubuh abadi primordial muncul, klan penjaga kuburan akan memperlakukan dia sebagai penguasa dan dengarkan setiap perintahnya." Petik 2. Setelah dia selesai mengucapkan kalimatnya, semua orang di aula terkejut. Bahkan Qin Tian dan Green Shirt Sword Saint menoleh ke Mu Chen dengan tatapan sedikit terguncang. Penjaga kuburan berasal dari garis keturunan langsung Kaisar Abadi, dan karena itu, dia sangat setia kepada Kaisar Abadi. Dia bahkan menganggapnya sebagai Tuhan yang benar. Pada saat yang sama, mereka juga memiliki warisan yang telah ditinggalkan oleh Kaisar Abadi, yang memberi mereka kekuatan yang sangat kuat yang diperlukan untuk beroperasi di dunia 1000 besar. Jadi, jika klan Gravekeeper menganggap Mu Chen sebagai penguasa mereka, kekuatan yang dapat diperintahkan Mu Chen akan mendorong klannya untuk menjadi salah satu klan teratas di dunia 1000 besar. Kemudian, klannya akan lebih kuat daripada 5 klan kuno. Banyak orang di aula terkejut dengan fakta ini, sementara Mahatian menggerakkan bibirnya. Ketakutan berputar-putar di matanya saat dia berpikir, jika Mu Chen benar-benar mengendalikan kekuatan ini, dia kemudian bisa menekan klan kuno Maha, bahkan tanpa harus bergantung pada klan kuno Budur sama sekali. Selain kaget, Mahatian juga geram. Bagaimanapun, kesempatan ini seharusnya diambil oleh klan kuno Maha. Tapi sekarang, Mu Chen memiliki kendali atas segalanya. Pada saat ini, Kaisar Perang Surga Barat dipenuhi dengan emosi campur aduk saat dia menghela nafas lega. Untungnya, dia tidak berlebihan dalam hubungannya dengan Mu Chen. Karena Mu Chen memiliki kekuatannya sendiri, dia mungkin akan naik ke puncak dunia 1000 besar dan menjadi seseorang yang sekuat Martial Ancestor. Seperti semua orang yang hadir, Mu Chen juga dikejutkan dengan berita ini. Rupanya, dia tidak berharap perintah terakhir Kaisar Abadi sangat menguntungkannya. Saat keterkejutan awalnya mereda, Mu Chen mendapatkan kembali ketenangannya dan berkata dengan suara rendah, "Kamu sangat menghargai aku, tetua. Saya menghormati klan penjaga kuburan karena menjaga Bukit Belantara Utara, oleh karena itu, saya tidak dalam posisi untuk memberi perintah di sini. Karena itu, Anda tidak perlu menganggap serius pesanan tersebut. Melindungi dan memelihara perdamaian dan ketertiban dari 1000 besar dunia adalah tanggung jawab kami." Petik 2. Tidak ada yang akan meragukan kekuatan klan penjaga kuburan, yang membuatnya sangat tergoda untuk memilikinya. Namun, Mu Chen tidak bodoh, dan karena mereka begitu kuat, dia tahu bahwa dia tidak akan bisa mengendalikan klan penjaga kuburan, bahkan dengan perintah terakhir dari Kaisar Abadi. Mu Chen takut bahwa dia pasti akan menghadapi banyak keberatan atas kendali itu. Ketika Lord yang abadi mendengar ini, dia tidak membuat komentar lebih lanjut,
tetapi hanya memberi Mu Chen senyuman penuh pengertian. Dia tahu persis apa yang mengganggu Mu Chen. Itu adalah fakta bahwa Mu Chen masih kurang memiliki kualifikasi yang tepat untuk menjadi penguasa klan penjaga kuburan. Namun, suatu hari, ketika dia mencapai level yang sama dengan Kaisar Abadi, klan penjaga kuburan akan tunduk padanya dengan rela dan sepenuh hati. Setelah Lord yang Abadi berhenti berbicara, aula itu benar-benar sunyi. Namun, mata orang-orang dipenuhi dengan rasa hormat saat mereka melihat Mu Chen. Seolah-olah mereka melihatnya dengan cara yang benar-benar baru. 6 jam berlalu dalam sekejap mata saat kesunyian tetap ada. Ketika penantian akhirnya berakhir, seluruh bukit hutan belantara utara yang bobrok bergetar hebat. Mengaum. Saat bumi bergetar, suara gemuruh bergema dari bagian terdalam dari daratan. Raungan itu mengandung kekuatan penghancur tak terbatas yang dapat membentuk kembali alam semesta dan menjungkirbalikkan seluruh bumi. Pada saat itu, peti mati perunggu yang berdiri terbalik di alun-alun hitam bergetar. Pita spiritual bersinar dengan keras dari daratan yang bergetar, kemudian terjalin dengan cepat satu sama lain untuk membentuk susunan yang menyeramkan dan tampak kuno di langit di atas bukit belantara utara. Kemudian, nyanyian datang dari susunan yang sangat besar saat melepaskan banjir kekuatan penekan untuk menjaga bumi dari gemetar. Qin Tian tiba-tiba berdiri di dalam istana seribu besar. Dia tampak dingin dan tegas, sementara jubahnya mengepak dengan liar. Penindasan yang hebat kemudian menyapu dari tubuhnya dan menjulang di atas bumi. Waktunya habis. Bersiaplah untuk mengedarkan susunan dan memusnahkan sisa vitalitas dewa jahat surgawi. Dia berteriak. Pada saat itu, sinar dingin bersinar dari mata semua penguasa surgawi di aula. Mereka semua kemudian berteriak serempak, atas perintahmu.